sekaligus MC yang akan membantu acara kali ini. Kepada Bapak Ustaz Abdul Aziz yang saya hormati, selaku pembicara di acara Tabligh Akbar Islam kali ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah Abdul Aziz Nama SMPTD yang saya hormati, kepada para waka bidang kesiswaan dan seluruh ibu bapak guru yang saya hormati, beserta angkatan semua yang saya cintai. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, nikmat peluang dan nikmat kebersamaan dan keimanan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka takbir kesehatan Islamiyah dalam kondisi merdeka demokrasi sebelah Bandung. Kalau Papua untuk ucap dari diri kepada Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena sendiri kita berdoa, kita akan mendapatkan syafaat beliau dari yang akhir pasti. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami berdiri di sini untuk menyampaikan mengandung jalannya Tabligh Akbar pada hari ini. Adapun dengan acara sebagai yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah dan tausiah, yang kelima pengumuman juara pada kuota Islam dan kaligrafi, yang ketujuh penutup. Muliakan oleh Allah. Tak perlu banyak waktu, marilah kita mulai acara Tabligh Akbar pada detik ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disediakan acara dua yang pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Tutup ya.
Aku berlindung kepada Allah dari badan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha yang Maha Mulia. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengenal nama Allah dan kedatangan hari kiamat dan menyebutnya nama Allah. Dan ketika orang-orang muslim melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, ia menjadikan pada kita dan menambah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Surat Al-Baqarah, mengenai Allah atas segala firman-Nya. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Yang Maha Esa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran itu satu ini. Semoga bagi yang membaca dan menguasainya mendapatkan kebaikan dari Allah Yang Maha Esa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selepas acara yang kedua, marilah kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK di 11 Bandung. Untuk Ibu Dr. Purnama, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui video conference ya atau melalui virtual ya dalam kegiatan Isra Mi'raj ya. Yang saya hormati Pak Ustadz, yang saya banggakan anak-anakku sekalian ya selaku pengurus OSIS dan juga semua anak-anakku yang ada di rumah ya. Yang saya banggakan dan yang saya hormati ya Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri 11 Bandung serta semua panitia kegiatan Isra Mi'raj ya, di SMK 11. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Yang mana kalau kita lihat atau Ibu harapkan bahwa yang perlu kita lakukan bukan kegiatan peringatannya, tapi kita harus bisa mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan atau apa yang sudah dilakukan pada waktu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Ya. Tentunya dalam kondisi seperti sekarang, ya, kita hanya bertemu dengan
kalian semua itu melalui virtual, kita harus lebih menguatkan imun melalui doa. Kita harus lebih menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan ya, pada peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita atau menjadi momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita harus lebih menjunjung dan menyayangi Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kondisi pandemi COVID ini merupakan salah satu peringatan bagi kita untuk kita lebih bisa melangkah lebih baik, melangkah juga lebih imun, ya, lebih kuat, terutama dari sisi kolbu kita. Kalau kita tidak disirami dengan keimanan dan ketakwaan, tentu kita lebih cenderung ya, untuk merasa bahwa kondisi sekarang ini menjenuhkan, membosankan. Dan juga kadang mungkin kita merasa, kenapa ya pandemi ini belum tuntas-tuntas. Nah inilah, jadi saya berterima kasih kepada Ananda semua yang ada di SMK 11, terutama OSIS ya, dan kepada para pembina kesiswaan, ada peringatan Isra Mi'raj ini. Jadi sekali lagi, Ibu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ananda semua, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, hidayah, sehat kepada kita semua sehingga pandemi ini bisa kita lalui dengan lapang dada dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sekali lagi terima kasih, selamat melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Isra Mi'raj di SMK Negeri 11 resmi Ibu buka. Terima kasih kepada semuanya. Selamat menyimak tausiahnya dan mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Ibu Dr. Eri Purnama, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri yang telah menyampaikan sambutannya. Demikian dari acara sambutan Kepala Sekolah. Selanjutnya kita undang acara satu drama sosial yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul kepada Ustaz Abdul Rahim Dr. Ustaz kami silakan. Sudah itu di sini jatuh. Nah, ini kelihatan. Sebentar Ibu izin ya, Ibu Lep, karena kebetulan sekarang juga ada kegiatan yang lainnya ya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الحبيبون من الحافظات أوصيني وإياكم بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكم خيرا وقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih percaya memberikan nikmat kepada kita pada saat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala diberikan kita umur yang entah berapa lama lagi kita ini bisa dikatakan. Bersyukur di kesempatan pada saat ini umur yang Allah berikan sekarang dimanfaatkan, digunakan dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Bersyukur karena ketika seorang ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, maka ini pertanda orang tersebut akan diangkat derajatnya, dimuliakan, ditinggikan di Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara beberapa. Maka bersyukur pada saat ini yang bisa hadir, walaupun yang hadirnya lewat online, yang hadir dari ilmu alhamdulillah. Yang hadir lewat online mudah-mudahan jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan diniatkan terlalu tinggi, walaupun mendengarkan yang melalui HP masing-masing, tetap diniatkan sungguh-sungguh. Intinya tadi kata ibu kepala sekolah, intinya mengamalkan, tidak hanya sekedar perayaan saja, tapi mengamalkan apa yang menjadi kandungan atau pesan yang terdapat dari peringatan Isra. Jadi kembali lagi ke masalah ilmu. Orang-orang yang diberi taufik untuk mencari ilmu, maka ini termasuk orang-orang yang dimudahkan atau akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis ke 2699, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan orang tersebut jalannya di surga. Jadi barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka ini dia sedang menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
maka diingatkan kepada para guru. Begitupun kalian yang hadir ini yang di apa namanya itu di ini sama-sama diingatkan ketika sekolah itu diingatkan untuk mencari ilmu, diingatkan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, karena ketinggian seorang ini itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan sejauh mana dia mau mencari ilmu. Semakin dia mau mencari ilmu, maka Allah akan semakin tinggikan derajatnya. Bahkan perintah mencari ilmu itu minal mahdi adalah dari mulai buayan sampai ke yang lahat. Makanya orang yang dia yang sudah selesai misalnya di SMK, kalau bisa, kalau apa namanya itu, kalau memungkinkan, itu melanjutkan ke S1, kalau bisa pun nambah lagi kalau selesai S1-nya, selesai juga niat tadi untuk mencari ilmu. Jadi S2. Dan jangan pernah berhenti juga. Banyak orang-orang yang sudah dia S2 justru ketagihan. Ketika dia menyelesaikan S2, ketagihan. Ketagihan ingin apa? Ingin terus mencari ilmu. Ya, karena merasa dirinya kurang. Sehingga dia belajar lagi S3. Nah, seperti hanya ibu kepala sekolah, sekolahnya sudah begitu tinggi sehingga Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya sehingga menjadi pemimpin. Maka kalian pun semuanya pada saat ini di SMK di sebelah ini, maka harus apabila ingin mencapai kemuliaan ketinggian dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kuncinya adalah senantiasa mencari ilmu. Kuncinya mencari ilmu. Tadi ya, panggilan utamanya ya dimudahkan, diingatkan mencari ilmunya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan niat yang benar dalam mencari ilmunya, kita akan dimudahkan jalannya ke surga Allah. Nah, hadis ini juga hadis Muslim 2699 ini juga ada beberapa poin yang bagus di di hadis ini. Yang penting diketahui, yang penting diamalkan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Di hadis ini Nabi SAW mengawali dengan ucapan beliau, sabda beliau, "Man nafasa an mu'min kurbatan min qurab dunya fasallahu lahu kurbatan min qurab yaumil qiyamah." Barang siapa yang membebaskan atau memberikan jalan keluar, solusi, memberikan menyelesaikan masalah seorang mukmin di dunia ini, satu masalah teman kita adik kita punya masalah, kita bantu menyelesaikan masalah tersebut, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan satu permasalahan dia di hari kiamat nanti. Kalau dia senantiasa sering membantu orang lain, maka di akhirat dia mengalami masalah. Ketika yang lainnya ribut, dia mah masya Allah nyantai saja menyelesaikan masalah. Yang kedua, poin itu Nabi katakan, "Man yassara mu'siran yassara Allah fi dawarihim." Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan, maka akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kuncinya kalau kita ingin dimudahkan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam belajarnya dimudahkan, segala aktivitasnya dimudahkan, maka intinya senang memudahkan orang lain.
Kemudian manfaat kalau selanjutnya poin ketiga, manfaat kalau muslim, manfaat kalau musliman, kata Allah di dunia walaupun barang siapa yang suka menuntut aib kesalahan saudara yang muslim. Jadi kalau punya temannya punya apa namanya kekurangan, itu jangan diceritakan. Ya. Tapi bagusnya ditutupi kekurangan. Maka barang siapa yang suka menutupi kesalahan orang lain, maka Allah menjamin akan menutupi kesalahan orang lain. Ditutupi kesalahannya. Jadi seolah-olah orang lain itu dia tuh nggak punya salah. Karena apa? Karena dia senantiasa menutupi kesalahan. Kemudian Allah mungkin orang yang maka datang diomongin. Allah akan menolong seorang hambanya selama dengan syarat hamba tersebut mau menolong saudara. Jadi kita jangan mimpi mau ditolong oleh orang lain kalau kita tidak suka. Jadi intinya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya maka kita belajar semua menolong. Tapi niat jangan sampai kadang-kadang mau menolong seseorang supaya nanti kalau itu melemahkan berarti. Nah bagusnya ketika kita menolong orang, kita niatkan supaya Allah tolong kita. Karena kalau pertolongan Allah dengan pertolongan manusia, hebat mana? Tentunya ya pastinya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menolong, ada yang bisa menghalangi. Jadi kita dengan menolong orang lain sebenarnya kita sedang menggerakkan ya orang lain ya. Sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah supaya Allah menolong kita. Nah, poin selanjutnya man salaka yang tadi yang disebutkan tadi tentang itu. Barang siapa yang menempuh jalan dari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Di poin selanjutnya, majlis kaum pribadi di tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah daripada rumah Allah, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Jadi dibacakan Al-Quran awal-awal kita kemudian waya ada Al-Quran di mana yang mengajarkan ilmu haruskan tidak negara kali ini kecuali pasti Allah SWT memberikan jaminan yang pertama Nazrat alaihi sakinah memberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati-hatinya. Wabah siap rahmat diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahab semua malaikat dan dikerumuni oleh malaikat. Wajah kalau Allah beriman indah dan disebutkan nama kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agung-agungkan di hadapannya orang malaikatnya. Dengan kita duduk di majelis pengajian selalu ini, masya Allah, maka masya Allah janjinya melalui nabinya Allah menjanjikan diberikan apa namanya itu ketenangan jiwa, kemudian dijadikan temannya malaikat. Apa sih fungsinya orang dari temannya malaikat? Fungsinya temannya malaikat apa kalau fungsinya kita teman dari malaikat apa? Fungsinya kita dari temannya malaikat. Fungsinya kita jadi temannya malaikat. Apa fungsinya? Ya kalau kita temannya malaikat, senantiasa berdekatan dengan malaikat, itu oleh malaikat nanti malaikat ini makhluk yang super taat tanpa atau anti maksiat. Maka kalau kita temannya malaikat nanti itu sifat taat itu murah. Karena seseorang itu ya dalam dikatakan ya seseorang itu tergantung temannya, tergantung apa namanya itu teman pergaulannya. Kalau gaul sama teman yang suka apa namanya itu merokok, asalnya jangan merokok.
Tapi nanti teman-teman yang gitu, nama berarti merokok, jadi nanti lama-lama itu merokok. Walaupun dia tidak merokok, ini mana? Dia apa? Ke bawah, apa namanya? Asap rokok. Karena pertemanannya dengan, kalau pertemanannya dengan apa orang penjual minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, tapi kecepatan harusnya. Kalau teman yang melihat nih, masalah sifat-sifat taat itu mudah taat kayak semakin. Tapi kalau kalau kita di majelis apa namanya itu majelis lain, apalagi majelis buah, ya, majelis bohong itu yang datang justru setan. Kalau kita berteman sama setan, masya Allah, sifat-sifat membangkangnya setan akan menular kepada kita sendiri, akan menular sehingga kita jadi teman. Kemudian di akhir hadis yang tadi, di hadis Muslim tadi, Nabi SAW sampaikan, ya, man bakola bihi amalu dan bihi nasab. Barang siapa yang lambat dalam amalnya, namun bahasa Sunda nama ingat malas. Dan justru ini nasabu. Maka walaupun dia keturunan muda, anak mimbar, darah biru berjodoh, tetap kalau orangnya malas tidak akan cepat naik derajatnya. Jadi kesungguhan itu memegang peran penting dalam kemuliaan seorang. Yang sungguh-sungguh, dialah yang berhasil kan dalam berbahasa kata itu adalah menjaga barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia berhasil. Begitupun Imam Syafi'i mengatakan di Diwan Syafi'inya di kata-kata beliau mengatakan bisa berikat di tukasa bermaan dengan kadar kesungguhan seseorang itu akan mencapai ketinggian. Semakin sungguh-sungguh semakin mulia, semakin tinggi derajatnya. Manfaat pula sebagai orang ini. Syaratnya, nah kalau ingin jadi orang yang mulia, kata yang Syafi'i, barang siapa yang mencari kemuliaan, sang raya hendaknya dia senang begadang malam, bukan begadang apa namanya dalam konotasi yang negatif, ya maksudnya begadang ini dalam rangka mencari ilmu. Dia malam-malam di waktu tidur saja dia gunakan untuk belajar. Di waktu tidur saja, di waktu istirahat saja dia korbankan untuk istirahatnya untuk apa namanya itu belajar. Wah itu luar biasa. Maka tentu orang seperti ini akan yang mencapai kemuliaan, mencapai ketinggian. Dulu pernah apa namanya itu dapat cerita tentang dia presiden kita berapa ini? Tidak ya, rumah. Bukan mau warga. Beliau itu ketika di Jerman, kalau di Indonesia juga nama satu, yes. Ketika di Jerman itu yang menjadi nomor satu itu bukan beliau, tapi orang Yahudi. Maka penasaran beliau tanya itu kan, jadi yang berlaku di tempat pilihan di kampus itu ditanya apa sih resep kamu sehingga dari the best on gitu ya, apa namanya itu jadi orang hebat nih nomor satu di tempat ini, dan jawabannya sungguh sangat mengagumkan. Yang itu bilang, jawabannya adalah karena saya itu kalau malam di tengah malam itu di pertigaan malam terakhir itu
kaget. Benar. Dia kalau nggak percaya bisa dibacakan. Begitu. Maka beliau, yang maksudnya ini, merasa termotivasi begitu ya, yang kan dengan baca Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang angkat derajatnya, kan di yang mulai pada hajat biha, masalah ayatnya kepala bukan mau namanya di waktu malam bertahajudlah baca Quran, begitu maka mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke derajat yang mahmud, yang terpuji. Maka ini mendapat resep itu, ini orang pintar itu, ya masya Allah, orang pintar itu dalam istilahnya kalau orang pintar mas nanti mencari jalan. Bedanya orang pintar sama orang tidak pintar atau tanda kutip bodoh itu beda. Kalau orang bodoh itu senantiasa cari alasan. Orang pintar cari jalan, orang bodoh cari alasan. Nah, ini jalan-jalan, maka beliau pun mulai membaca Quran di malam hari, ya di ketiga malam, dan benar terbukti yang setelah itu beliau melaksanakan itu, beliau menjadi nomor 1 di universitas itu di Jerman sana. Ini luar biasa. Jadi kesimpulan di waktu malam saja dia mau itu berkunjung. Kemudian itu manroman udah, karena jadi lagi manroman udah diberikan. Barang siapa yang menginginkan ketinggian, ingin mulia, ingin dimuliakan, ingin mempunyai kedudukan, ingin dihargai orang, tapi di bawah negatif, tanpa mau sungguh-sungguh, harus lain nggak mau sungguh-sungguh. Maka kata yang terpilih itu adoan umroh di Nabi Muhammad. Maka dia menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu dalam mencari atau dalam mengusahakan sesuatu yang mustahil. Jadi mustahil akan mendapatkan kemuliaan, kesuksesan tanpa adanya kesulitan. Kunci orang mau sukses itu sungguh-sungguh. Dan di bait selanjutnya beliau mengatakan tarumul izza cuma tanah mulailah. Engkau mengharapkan ketinggian tapi malam-malam banyak tidurnya. Maka beliau masih penjelasan perbandingan yang usul batok orang yang pencari mutiara saja dia harus menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara. Untuk mencari mutiara saja para pencari mutiara menyelam. Kalau hanya nyawa, makanya waktu malam ini masya Allah orang sungguh-sungguh waktu malam ini waktu istirahat saja dia gunakan untuk sungguh-sungguh. Makanya kalau perkara yang maju itu biasanya biasanya sisipan. Yang apotek bukan berapa? Rumah sakit. Kalau rumah sakit bukannya 12 jam, kalau rumah sakit bukannya 12 jam, 12 jam itu ya, masya Allah. Nah, makanya Nabi SAW menunjukkan pertama ketika di Madinah saja menunjukkan muslim 24 jam sampai sisipan itu. Ini bukan perlu bagaimana yang disisipan. Maka terbukti dengan menunjukkan itu, maka masya Allah agama menunjukkan. Begitu pun orang ini ketika sesuatu diusahakan terus, akan pasti berhasil. Istilah nama, kalau kata istilah nama, hasil itu, dengan usaha itu tidak akan pernah mendustai hasil. Hasil itu tidak pernah mendustai usaha.
Jika orang berusaha pasti berhasil suatu saat ini. Itu yang mudah-mudahan kita jadi orang yang senantiasa mau sungguh-sungguh sehingga kita dapat ketinggian. Nah ini pun dalam acara Isra ini, sebenarnya dalam Isra ini intinya sebenarnya tadi dalam Isra Mi'raj ini pelajaran yang paling inti yaitu adalah bahwa setelah kesusahan ada kemudahan. Jadi intinya Isra Mi'raj itu adalah setelah kesusahan ada kemudahan. Kalau dijelaskan di dalam inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sudah kesulitan itu ada kemudahan. Semua kesulitan itu ada kemudahan. Artinya ketika orang dapat kesulitan itu pasti setelahnya minimalnya dapat 2 kemudahan atau dapat 2 kebaikan yang pasti. Kata baru ngomongnya seperti itu. Atau kata ulama karena itu pakai inna di tauhidnya bisa lebih dari 2 kali 4 kali dan berlipat. Jadi orang yang sebenarnya orang itu optimis ketika sedang menguji suatu perusahaan sebenarnya dia itu mau dibahagiakan. Ketika orang sedang diuji sebenarnya dia itu mau dikasih kenikmatan yang sesuai dengan atau yang lebih besar daripada ujian itu. Nah makanya di Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah refreshing. Apa? Refreshing. Kamu jalan-jalan. Jadi intinya jalan-jalan. Isra itu kan perjalanan malam. Mi'raj itu naik. Nah naik dari bumi ini ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sampai sudah tinggal. Itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini memang ujian iman. Nah, ujian iman bagaimana tadi dikatakan oleh Pak, ujian yang apa namanya itu imun yang paling kuat itu sebenarnya iman. Ya, jadi kalau orang itu rasa percaya dirinya, apa namanya itu keyakinannya tipis, itu biasanya imunnya lemah. Ya, imunnya lemah. Apa namanya itu seperti halnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mengatakan kata beliau apa namanya al-junu nisfu ya kegelisahan itu adalah setengah orang yang terlalu itu menurunkan imun. Nah ini imun yang paling kuat mana? Orang ketika iman tinggi perjalanan. Iman. Maka ini pelajaran iman karena banyak ketika Isra Mi'raj ini kalau saudara ceritakan Isra Mi'raj orang yang sudah muslim saja jadi mudah. Orang yang sudah muslim saja jadi mudah. Apalagi orang kafir semakin kafir. Nah ayat tentang Isra Mi'raj ini di Quran disebutkan dua tempat tentang Isra dan Mi'raj. Kalau Isra-nya di surat Al-Isra ayat 1 hingga 2 Isra yang dari Masra di Al-Bidi Al-Islam. Yang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah Mi'rajnya bukan disebutkan kayak itu. Nah Mi'rajnya itu disebutkan di mana? Di An-Najm. Ya An-Najm. Kemudian ceritakannya dimulai dari ayat 11, ayat 11 sampai 18. Nah, tapi yang lebih penekanan di ayat 13-nya, An-Najm ayat 13 yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Laqad ra'ahu ya nazlatan ukhra. Sungguh, ya dia dari Muhammad SAW telah melihat Jibril. Nah, melihat Jibril dengan mata telanjangnya langsung untuk Jibril. Untuk Jibril langsung. Itu nazlatul ukhra di waktu yang lain gimana? Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Ada yang tahu ini apa itu sidratil muntaha? Sidratul muntaha berapa? Disoteng dari Masjidil Haram, kita tahu kan Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Kita tahu
di Palestina. Iya, nah, itu berapa jalannya? Sekitar 1.239 kilo. Nah, Nabi menyeritain itu, aku berjalan dari Isa sebelum itu balik lagi. Kan semakin tidak percaya. Padahal kalau dengan kontrak dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih dengan kontrak itu kurang lebih sebulan perjalanan. Makanya ketika Nabi menceritakan itu, wah, itu baru Isra'nya. Nah, Isra'nya itu nggak percaya. Nah, apalagi pas di wajibnya. Kalau Mi'rajnya naik ke Nabi. Nah, jadi ketika yang awal ceritanya, ketika Nabi SAW menceritakan ini di hadis itu Nabi SAW menceritakan atau Nabi ada 16 orang sahabat menceritakan tentang Isra di kitab Muslim, di kitab Sahih Muslim silakan dilihat nanti. Sekarang nggak usah punya kitabnya, sekarang gampang ya. Ya ada Mbah Google, ya ada Mbah Google sekarang. Mbah Google itu masya Allah udah miring, ya begitu. Tinggal dipakai aja, tinggal pencet aja hadis Muslim nomor kedua 3, 4. Ya, tentang Isra Mi'raj. Nah, mudah di Samsu ya. Apa cuma gampang di Samsu. Apa yang 2 itu 4. Nah, jadi hadis Muslim ke-234 itu menceritakan apa namanya itu Isra Mi'raj terusnya sampai 238 menceritakan tentang Isra Mi'raj. Nah, jadi ceritanya Isra Mi'raj itu pertama ya ketika Nabi SAW sedang apa namanya itu tidur atau kata Nabi ya antara tidur dan bangun gitu lah. Nah, begitu beliau ya tiba-tiba datang ya Jibril dan bersama 2 orang temannya. Ya siapa? Mikail dan ya. Itu Jibril. Nah, kemudian Jibril setelah itu membelah dadaku, membelah dari mulai ini dari sini sampai ke dekat pusat, dibelah, dioperasi. Ini operasi asli, operasi asli. Sebagaimana sekarang mendapat ya apa lah, organ tubuh. Nah, seperti ginjal ya, nah dicabut, dimasukkan lagi. Itu pun sama. Jibril, nah itu ambil Nabi SAW, saya dan itu pegang, kemudian dibelah dada Nabi sampai ya yang itu ceritakan di badan di tadi yang di Samsung dari 2, 3, 4 sama 3, 2, 3 ceritanya diceritakan. Kalau di apa namanya di hadis semuanya ya di hadis 2000 ya 698 2968. Nah, apa namanya itu dipisahkan tinggal googling gampang. Nah, dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hatinya. Nah, dikeluarin hatinya dicuci oleh air Zam-Zam. Jadi kenapa? Jadi dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu dimasukkan lagi. Dan diisi dengan 2 temannya tadi membawa kostum, baskom, nah baskom yang dipenuhi dengan hikmah dan iman, yang diisi hatinya itu dengan iman dan hikmah. Kan kembali terus dijadikan. Nabi itu pernah ketika kecil juga di operasi seperti itu. Kalau ketika kecil, nah Nabi itu operasinya dibelah juga, dikeluarkan, kemudian dikeluarkan segumpal darah di dalam tubuh. Dan dikatakan ini adalah bagian yang dalam hatimu tempatnya setan keluar. Nah, bahkan ada sahabat pengacara anak ini, aku pernah melihat bekas tanda apa namanya itu jahitan atau bekas tanda operasinya Nabi. Jadi ada bekasnya. Nah, jadi benar-benar operasi itu ketika kecil, ketika diasuh oleh Hanifah Sa'diyah dan ketika mau Isra Mi'raj gitu, angkat
Maka setelah itu Nabi SAW diberikan kendaraan. Naik apa? Sebelum itu naik apa? Kendaraan bis atau mobil? Atau kereta api? Naiknya buruk ya. Naiknya buruk. Buruk itu disebutkan yang itu juga disebutkan buruk itu adalah ya sejenis ya apa namanya itu ya dabah itu berkaki empat kalau berkaki empat itu di atasnya himar di bawahnya digol kan ya di atas digol berbawa kuda gitu. Digol itu kawinan antara keledai dengan kuda namanya digol. Jadi lebih kecil dari kuda, warnanya putih. Di antara kanan kakinya, di antara dua kaki itu ada sayap. Bilang lebih jelas sekarang apa? Pegasus. Apa? Pegasusnya. Itu ya. Terbang. Nabi Sallallahu naik itu, kemudian aku berangkat dari Mekah menuju Haram ke Masjid Aqsa. Ketika sampai di sana, nah itu si burung ini kecepatannya kata Nabi itu sejauh mana-mana. Jadi kakinya itu kalau lompat itu langsung sejauh mana-mana. Cepat begitu. Ya, Masya Allah. Sehingga sampai di sana Nabi menambahkan dulu itu si burungnya di tempat menambahkan gelar di sana. Dan beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau di hadisnya memang beda-beda, ada tawadhu ma'muman, tawadhu susu dan Umar. Maka Nabi ini ngambilnya susu. Maka kata beliau kita kamu milih yang kita suci. Bahkan di hadis yang lain dari sisinya, kalau kamu pilih Umar, nanti umatmu akan banyak yang sesat. Kalau Umar, jadi kita itu dipilih yang nah kemudian naik setelah itu bersama Jibril naik ke langit dunia. Di langit dunia itu Jibril minta izin. Jadi di langit dunia itu terdapat pintu langit. Nggak tahu nih, yang pintu langit itu ada di mana. Secara astronomi mungkin orang bingung di mana pintu langit. Seperti itu. Maka beliau naik ke langit pertama minta izin di sini. Nah, sama ketok-ketok pintu apa namanya itu ketok pintu, kemudian apa namanya itu diminta izin, baru naik diperbolehkan masuk. Di langit pertama Nabi bertemu Nabi Adam. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam ini ketika dilihat itu, ketika lihat di samping kirinya ada umat yang banyak, maka beliau menangis. Ketika lihat samping kanannya, umat yang banyak, beliau tersenyum, gembira. Maka Nabi tanya kepada Jibril, itu siapa? Maka kata Jibril itu adalah Adam. Itu adalah Nabi Adam. Yang di samping kanan dan kirinya, yang adalah umat-umat atau anak cucu beliau yang akan masuk neraka. Dan umat yang samping kanannya itu adalah yang apa namanya akan masuk surga. Maka Nabi Adam mengucapkan salam terkait apa namanya itu marhaban di Nabi Soleh, Nabi Soleh. Selamat datang bagi Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Naik lagi di Nabi kedua seperti itu. Seperti hal yang pertama bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi yang ketiga bertemu dengan Nabi apa namanya itu Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit selanjutnya beliau bertemu lagi dengan Nabi Idris. Naik lagi di langit ke selanjutnya di langit ke 5 berarti. Bertemu dengan Nabi Harun. Terus naik lagi ketok-ketok lagi sama seperti yang kami pertama tadi. Itu bertemu dengan Nabi apa namanya itu Nabi Musa. Di langit ke-6. Dan ketika itu Nabi Musa ketika ditinggalkan, maka meninggalkan Nabi mulai nangis. Yang diceritakan. Maka ketika ditanya kenapa nangis?
Maka kata Nabi Musa, anak ini katanya, Masya Allah, dia Nabi yang diutus setelah aku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umat. Dalam hadis dikatakan itu umat Nabi Musa itu yang kata ulama itu sekitar 600 ribuan. Ya, kemudian kalau naik lagi dari ketujuh ini lanjut ke atas, maka ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian setelah itu baru naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu adalah apa namanya itu? Kalau sidr itu pohon bidara, jadi pohon bidara. Bentuknya seperti pohon beringin itu, buah-buah. Nah, itu daun-daunnya itu seperti gedenya seperti telinga gajah kan. Nah, buahnya seperti tempayan gitu. Nah, di situ. Dan diselimuti oleh warna-warna bulu-bulu sehingga nanti perang kita. Jadi beberapa hari sedangkan bahwa di situ tertulis katakan apa namanya itu takdir orang. Yang sedang menjadi orang. Kalau daun jatuh berarti orang itu sudah meninggal dunia ini. Tidak ketahuan itu harus itu anali. Nah di situ baru naik sudah Muntaha ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikasih hadiah. Ketika pulang, nah di apa namanya dari Musa nanya, Wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan apa? Nah apa namanya itu? Ya 50 kali sholat sehari. Wah Musa kaget, Masya Allah. Umatmu tidak akan sanggup sholat 50 kali sehari. Aku saja sudah menguji Bani Israil, mereka ini tidak sanggup ya, untuk bisa melaksanakan satu tadi. Minta keringanan kepada Tuhan. Ya ini beda-beda. Ya pengurangan itu yang menggunakan 1, misalnya yang menggunakan 10, ada yang menggunakan di hari awal yang bagi gambar 10, 5. Ya dikurang 5, dikurang 5 jauh. Ya apa namanya itu? Aku sengaja satu kali antara Allah dengan Musa. Kurang 5, sampai tersisa 5. Nah, sampai tersisa 5 akhirnya. Nah, jadi sholat itu cuma 5 waktu. Cuma 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah, dengan apa namanya itu menjaga sholat 5 waktu, maka ini sama seperti mengerjakan apa namanya 50 waktu. Jadi, karena dalam Islam ini ya apa namanya itu asyru al-kalimat ya. Di 10 permisalannya. Jadi kalau satu amal itu 10 kalimatnya. Jadi kalau satu sholat itu seperti 10 jadi 10. Kalau 5 berarti 50. Jadi 5 kali tapi senilai dengan 50 kali sholat. Nah makanya penting ini sholat ini dijaga benar-benar. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang benar-benar menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jaminan bagi dia di malam. Ya, akan diberi jaminan orang yang menjaga sholat 5 waktu. Nah, kalau laki-laki misalkan berjamaah di kalau perempuan di rumah. Nah, orang yang menjaga 5 waktunya, ya Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan orang ini 5 perkara di 5 alam. Pertama di hidup dunia, orang yang apa namanya itu menjaga sholat 5 waktu di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan segala kesusahannya. Orang yang mau apa namanya itu menjaga apa namanya itu sholat 5 waktu, maka dia di dunia ini akan hilangkan kesulitan dunia, masuk ke kubur, maka kubur akan apa namanya diberikan jadi makan kubur. Ketika diri pada masyarakat menerima catatan amanah sudah dilihat diberi catatan amanah anak-anak yang lebih mudah, tidak mudah. Dan ketika meniti sirat orang yang mau menjaga sholat ini, apa namanya itu dia akan meniti sirat kecepatan. Dan ya di alam surga dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ini keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Kalau menjaga sholat 5 waktunya yang oleh-oleh daripada jalan-jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menjaga 5 sholat waktu itu, 5 waktu sholat itu, maka dijamin semuanya kebahagiaan dia di malam, di dunia sampai nanti masuk surga Allah. Nah itu. Dan sekarang sudah masuk ke bulan Rajab.
sekarang sudah masuk tanggal 5 Rajab, maka di Rajab juga termasuk adalah bulan yang mulia, di mana Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Rajab. Bahkan Aisyah mengatakan aku tidak pernah Nabi puasa lebih banyak daripada bulan Rajab. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau ketika kita menanya kepada Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Rajab? Nah, kata Nabi, bulan Syawal itu bulan mulia yang tertentu buka karena Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan Syawal ini diangkatnya atau diserahkannya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka aku banyak berpuasa ini agar kita disorkan amal itu dalam keadaan berpuasa. Kemudian di Syawal ini ada momen yang di tanggal 15 Syawal. Kalau nanti jatuhnya tanggal 29 Maret. Hari Senin. Nah, dalam itu ketika di malam Syawal itu dalam hadis di Aisyah sebetulnya itu dikatakan bahwa Allah satu ke langit dunia dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Pengampuni Allah. Jadi yang kelima dari Aisyah itu diampuni Allah memberikan ampunan pada malam itu sebanyak jumlah bulu daripada kambingnya Bani Halab. Bahkan di dalam hadis Sayyidina Ali, seperti itu, ketika malam ini selesai, maka Allah turun ke dunia, dimulai tenggelam matahari, maka Allah SWT berfirman, adakah orang yang minta ampunan, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang minta rezeki, maka aku akan berikan rezeki. Adakah orang yang sedang ditimpa musibah dan minta diselesaikan musibahnya, maka aku akan hilangkan musibah. Adakah orang yang anu sampai terbit fajar, sampai subuh, dari maghrib sampai subuh Allah tawarkan ada orang yang ajaknya keperluannya mau sering masalah kepada Allah akan menang. Itu di tanggal 15 Syawal. Makanya hari nanti dalam kali itu sumu, itu mula kaya lihat sumu nahari. Berdiri atau sholat di malam harinya dan puasa di siang harinya. Jadi Syawal ini persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti bisa menunjukkan di Syawal ini bahwa puasa terutama di tanggal 29 Maret ini 15 Syawal. Seperti persiapan bulan Ramadan, mudah-mudahan umur kita juga disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan dapat mengisi yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita termasuk orang yang masuk ke kelas 3 di bulan sesi Ramadan. Yang pertama kan diampuni, yang itu kedua berikan rahmat, sesi ketiga itu diketunan. Jadi fungsinya itu Ramadan itu terutamanya kalau sudah persiapan nanti bisa masuk ke sesi ketiga jadi terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua itu ada Allah SWT yang mengingatkan ini bisa menunjukkan amal-amal bulan Syawal, kemudian dipanjangkan sampai bulan Ramadan, dan bisa dengan amal yang baik sehingga kita termasuk orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau Jadi kepada mereka jika ada yang ditanyakan, boleh. Diatur. Bagaimana pada hari itu yang sudah terjadi? Apa ada yang bertanya? Atau pada Bapak Ibu dan semua yang hadir di sini, apa ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, demikian tadi acara 4 telah terlalui.
ijazah acara kelima yaitu pengumuman juara lomba dakwah Murid Islami dan Kaligrafi kepada Ibu Nani Daryani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu Alumni yang sudah memberikan pelajaran yang padat, sehat, kemudian bisa diterima oleh seluruh keluarga besar yang hadir pada acara peringatan untuk Imlek pada tahun ini. Izinkan saya atas nama panitia akan mengumumkan juara lomba yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 17 Maret 2021 dalam rangka memperingati Islam. Lomba ini dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 10 11, di mana jenis lombanya ada 3. Yang pertama adalah kaligrafi, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah proses Islam. Adapun juara-juaranya diantaranya untuk kaligrafi juara 1 dimenangkan oleh Kayla Fazla Alidia dari 10 TNI. Juara 2 dimenangkan oleh Novi Rizkia Safitri dari kelas 10 OTKP 3. Juara 3 dimenangkan oleh Reza Nursekiani kelas 10 AKL 3. Kemudian untuk lomba dakwah, juara 1 dimenangkan oleh Dian Sari kelas 11 AKL 2. Juara 2 dimenangkan oleh Mutia Safitri kelas 10 OTKP 1. Juara 3 dimenangkan oleh Dalyani Hamida kelas 10 OTKP 2. Kemudian yang terakhir adalah lomba proses Islami. Juara 1 dimenangkan oleh Anissa kelas 11 AKL 1. Juara 2 dimenangkan oleh Vanessa kelas 10 AKL 2. Juara 3 dimenangkan oleh Muhammad Hanafi kelas 10 AKL 1. Demikian nama-nama juara. Ini adalah keputusan dari Dewan Juri dan sudah bisa dibangun. Untuk pengembalian hadiah nanti ada sesi waktu yang akan ada, nanti akan dijadwalkan dan nanti akan kirim infonya melalui medsos atau melalui info untuk jabrik pada para peserta pemenangnya. Demikian nama-nama lomba yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani yang telah menghadiri acara ini. Kami ucapkan selamat dan semangat untuk para pemenang juara lomba pada kegiatan kali ini. Kepada yang belum berkesempatan menang di acara ini, jangan bersedih hati. Mari kita saling saja bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita di penghujung acara. Belum sampai acara ini berakhir. Saya, Istri Yuliati, selaku pengelola acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membantu acara hari ini. Dan jika terdapat kekurangan mohon dimaklumi. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan melafalkan dan tutup menjadi bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabulkan kecuali
Allah nanti ya akan mengingatkan orang-orang Al-Quran dan akan memberikan pahala atas doa-doa kita. Kata Nabi, kalau seorang itu tidak memberikan itu pahala atas doanya, maka semua orang menginginkan doanya tidak mau dan kabulkan dunia ini doaku kasih pahala dari Allah. Makanya orang muslim ini yang pernah berdoa, karena doa kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kemungkinan dialihkan atau diberikan pahala nanti. Jangan sampai kalau kita sia-siakan dengan kita mengatakan juga berdoa berdoa itu berarti tidak sepenuhnya mendapat tujuannya baru. Maka dengan keyakinan ini mau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi penyakit kita, menghadirkan kita, menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan segalanya. Jadi kita awali dengan istighfar dan menghadap. Astagfirullah, Allahumma astagfirullah, astagfirullah, dan kedua
kekuatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyempurnakan ibadah padamu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Allah, kami ya Rabbana ya Karim, dengan rezeki yang halal dan berkah, yang datang dari jalan yang mudah, yang datang dari jalan yang halal, yang membawa kemanfaatan, kebaikan bagi kami keluarga sekitar kami. Ya Allah, Allah, tunaikan segala hajat keinginan cita-cita dari kami ya Rabbana ya Karim. Tunaikan ya Allah, mudahkan kami untuk mencapai cita-cita kami ya Rabbana. Ya Rabbana ya Karim, juga jauhkan kami dari segala bentuk musibah, mara bahaya, menimpa kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dan kebaikan kami kerjakan dan berikan biaya halal kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, tolong kami senantiasa dan biarkan hawa nafsu kami menguasai kami, karena ya Rabbana kami nafsu senantiasa mendorong kami ke arah keburukan. Dan biarkan juga kami dari syaitan itu kami ya Allah, yang biasa kami menyesatkan kami dan juga mengatakan kami ya Rabbana kami Allah menjadi kami ya Allah, menjadi hamba-hamba yang terpilih, terpilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau angkat derajat kami ya Allah. Dan juga kami berikan keberkahan di bulan Syawal ini dan panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan dan kondisi dan yang berkaitan kami menjadi surga-Mu dan bebas dari neraka-Mu. Allah terima doa kami dan berterima kasih kepada Kami berlindung kepadanya, berlindung kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdul yang telah membaca waktunya untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Terima kasih saya ucapkan kepada siswa-siswi Universitas Sebelas Bandung, kepada Bapak Ibu Guru yang telah membaca waktunya. Baik, acara ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang kita dapat bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.